Saat ini, kekayaan bagi sejumlah orang berarti juga kemiskinan bagi orang lain. Tingkat kesenjangan yang luar biasa cukup membahayakan bagi sebagian masyarakat. Kesenjangan atau ketimpangan sosial merupakan suatu keadaan di mana ada sesuatu yang tidak seimbang dalam kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok. Ketimpangan sosial terjadi akibat tidak meratanya distribusi banyak hal yang bernilai dalam kehidupan masyarakat. Ketimpangan ini seringkali dikaitkan dengan bentuk ketimpangan yang sangat nyata terwujud dalam aspek perekonomian masyarakat, misalnya saja kekayaan, terutama ketimpangan di bidang ekonomi. Saat ini, ketimpangan sosial sangat mudah dikenali. Selain itu, ketimpangan sosial juga dapat dilihat dengan adanya ketidaksetaraan antara barang, jasa, hukum, dan kesempatan yang seharusnya didapat oleh setiap individu. Seperti yang kita ketahui bahwa ketimpangan atau kesenjangan sosial merupakan sesuatu yang buruk, sehingga dampak yang ditimbulkan juga buruk bagi kesejahteraan masyarakat, yaitu kemiskinan. Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi saat seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat, seperti halnya ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung atau tempat tinggal, pendidikan yang baik, dan lain sebagainya. Kesenjangan ini dapat dilihat juga dari tingkat kemiskinan dan juga pengangguran oleh setiap tahunnya. Jika suatu negara sudah didominasi dengan masyarakat yang miskin dan pengangguran, maka pendapatan negara tersebut sudah pasti rendah. Ada 5 faktor yang mempengaruhi kesenjangan sosial dan kemiskinan. Yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam. Masalah sumber daya alam menjadi salah satu faktor di negara atau di wilayah tertentu mengalami kesenjangan sosial. Misalnya, di kota A memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa. Kemudian sumber daya alam tersebut dikelola dan dimanfaatkan secara bijak dan tepat. Maka masyarakat di sekitar pun akan merasakan manfaatnya. Setidaknya perekonomian menjadi lebih baik. Distribusi perekonomian pun dapat berjalan dengan baik. Dengan hal ini, maka kota A bisa menjadi kota yang maju dan dengan perputaran perekonomian yang aktif. Untuk faktor yang kedua yaitu kebijakan pemerintah. Ternyata kebijakan pemerintah juga berpengaruh terhadap kesenjangan sosial. Contohnya yaitu kasus kesenjangan sosial yang dibuat pemerintah yaitu dengan pemberlakuan PPKM selama COVID-19 melanda. Dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi macet total, banyak pedagang yang harus gulung tikar dan banyak karyawan swasta yang di PHK. Maka secara otomatis semakin banyak orang-orang miskin baru. Untuk faktor yang ketiga yaitu pengaruh globalisasi. Kesenjangan yang saat ini kita rasakan yaitu kesenjangan sosial akibat pengaruh globalisasi. Teknologi yang berkembang cepat, bahkan metode jual beli yang dulu dilakukan secara langsung kini dapat dilakukan dengan online. Bagi yang tidak dapat mengikuti tren, maka akan tergilas dan tertinggal. Bagi yang mampu mengimbangi globalisasi, mereka akan tetap bertahan dalam dunia bisnis mereka. Apalagi sekarang ada istilah konten kreator YouTube dan banyak orang kaya baru yang mendapat penghasilan dari YouTube atau media sosial lainnya. Untuk faktor yang keempat yaitu demografis. Kesenjangan sosial
demografis lebih menekankan pada kualitas masyarakat yang tinggal di suatu daerah, seperti halnya kesadaran akan pendidikan, kesehatan, kesadaran untuk membuka lapangan kerja meski hanya kecil, serta struktur kependudukan yang telah memiliki wawasan maju, sehingga mampu membangkitkan pendapatan mereka lewat kapasitas dan ilmu mereka. Untuk faktor yang terakhir yaitu kondisi letak geografis. Faktor kesenjangan sosial yang paling umum dipengaruhi oleh kondisi dan letak geografis, contohnya di Pulau Jawa. Pulau Jawa sebagai pulau terpadat dan didatangi dari berbagai pulau di Indonesia, bahkan berbagai negara. Maka dari segi pembangunan dan infrastruktur lebih memadai. Sementara dari beberapa pulau lain, dari infrastruktur ala kadarnya, karena memang dari sumber daya manusia, mobilitas, dan kepentingan pun juga berbeda, sehingga ketika disandingkan dan dibandingkan terjadi kesenjangan. Dari data tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia pada bulan Maret tahun 2023 yang dikutip dari Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut. Pada bulan Maret tahun 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Indonesia yang diukur menggunakan Gini Ratio adalah sebesar 0,388. Angka ini meningkat sebesar 0,007 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio pada bulan September tahun 2022 yang sebesar 0,381 dan meningkat sebesar 0,004 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio pada bulan Maret tahun 2022 yang sebesar 0,384. Gini rasio di perkotaan pada bulan Maret tahun 2023 tercatat sebesar 0,409, naik dibandingkan Gini rasio pada bulan September 2022 yang sebesar 0,402 dan Gini rasio pada bulan Maret tahun 2022 yang sebesar 0,403. Gini rasio di perdesaan pada bulan Maret tahun 2023 tercatat sebesar 0,313, tidak berubah dibandingkan Gini rasio pada bulan September tahun 2022 dan turun jika dibandingkan Gini rasio pada bulan Maret tahun 2022 yang sebesar 0,314. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah adalah sebesar 18,04%. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada bulan Maret tahun 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci berdasarkan daerah, di perkotaan angkanya tercatat sebesar 16,99%, yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan sedang. Sementara itu, untuk di pedesaan, angka tercatat sebesar 21,18%, yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Data profil kemiskinan di Indonesia pada bulan Maret tahun 2023 yang dikutip dari Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut. Persentase penduduk miskin pada bulan Maret tahun 2023 sebesar 9,36%, menurun 0,21 persen poin terhadap bulan September tahun 2022 dan menurun sebesar 0,18 persen poin terhadap bulan Maret tahun 2022. Jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun sebesar 0,46 juta orang terhadap bulan September tahun 2022 dan menurun sebesar 0,20 juta orang terhadap bulan Maret tahun 2022. Persentase penduduk miskin di perkotaan pada bulan Maret 2023 sebesar 7,29%, menurun dibandingkan bulan September tahun 2022 yang sebesar 7,53%. Sementara itu, persentase penduduk miskin di pedesaan pada bulan Maret tahun 2023 sebesar 12,22%, menurun dibandingkan September tahun 2022 yang sebesar 12,36%. Dibanding bulan September tahun 2022, jumlah penduduk miskin Maret tahun 2023 di perkotaan menurun sebanyak 0,24 juta orang dari 11,98 juta orang pada bulan September tahun 2022 menjadi 11,74 juta orang
pada bulan Maret tahun 2023. Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin di pedesaan menurun sebanyak 0,22 juta orang dari 14,38 juta orang pada bulan September tahun 2022 menjadi 14,16 juta orang pada bulan Maret tahun 2023.